semua yang kembali lagi di channel SS Motor Variasi ini. Nah, jadi hari ini kita bakal garap pemasangan stabilizer. Nah, jadi stabilizer stang di sini ya. Jadi dipasangnya di motor Xeon. Jadi di sini udah dibongkar. Nanti kita bakal lihat gimana proses pemasangannya dari awal sampai bisa ketempel di motor Xeon ya. Nah, jadi kita bakal bahas dari stabilizernya dulu ya. Jadi sebelum dipasang kita bakal perinci sedikit detailnya kayak gimana dari stabilizer RCB yang satu ini. Nah, jadi ini namanya tuh stabilizer RCB Apex series gitu namanya. Nah, jadi sesuai di sini manual booknya juga di sini ada. Jadi kelengkapannya di dalamnya itu manual book, ini bracketnya sama stabilizernya. Nah, jadi kita bakal spill dikit ya. Nah, jadi kebetulan dari sini, nih di manual booknya semua pada bisa dibaca ya. Jadi pakai bahasa Inggris. Nah, jadi ini tuh klik fungsi. Jadi setelan ribbonnya tuh ada di sini. Setelan apalah? Pokoknya nih setelan keras atau lembutnya. Nah, pas belok-beloknya. Nah, jadi ini bisa di setel. Jadi kalau tak baca-baca di sini 10 klik. Nah, jadi kalau salah mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Nah, jadi buat kelengkapannya di dalamnya cuma ini. Jadi ntar ngakalinnya tuh yang agak ribet di bracket yang ke setangnya sama pas dudukan ininya. Nah, jadi tuh udah siap semua. Jadi hari ini tinggal dipasang aja. Nah, jadi hari ini digarap sama Cak Wawan. Oke, nah jadi mungkin sekarang nih yang lagi diproses apanya nih, Wan? Ini bikin dudukan pangkon. Nah, ini dudukan pangkonnya. Ini buat yang di stabilizernya nih, apa yang di stangnya nih? Yang dibuat di bawah. Di bawah, oke. Nanti kalian bisa lihat nih ya. Jadi ini customnya pakai bracket spion nih, Wan ya, kalau nggak salahnya. Nah, jadi nge-customnya tuh bahannya dari bracket spion. Nah, jadi dia akal-akalin sampai bisa kepasang. Jadi ini perlu bracketnya juga nih, yang kayak gini. Nah, jadi ini tuh buat di stangnya, Wan ya? Ya. Di setangnya, buat nahan, oke. Nah, jadi buat masanya ini kalian harus siapin bracket yang modelannya kayak gini. Atau kalian bisa custom juga dengan bentuk yang lain atau dengan bahan yang lain. Jadi ini udah di custom juga sama ownernya. Jadi bahannya tuh Almu CNC lah bisa dibilang ya. Nah, jadi kita bakal lihat pas di setangnya ya, ada bracketnya juga buat megang si stabilizernya yang satu ini. Jadi kita bakal lihat dulu pas di motornya. Nah, jadi kedudukannya pas dipasang di setang tuh kayak gini ya. Jadi bracketnya yang ini tuh ke setang sini. Jadi ini di custom dulu. Jadi karena bracketnya yang ini kan nggak dapet nih dari RCB-nya. Jadi itunya harus dibuatin dulu di sini ya, pas diterima barangnya. Nah, jadi kedudukannya kayak gini. Jadi ini dibaut pakai baut probol yang kayak gini. Jadi ini probol 12. Nah, jadi kedudukannya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau pas belok, stabilizernya yang jalan. Nah, jadi buat bracketnya nanti dipasangin di sini nih, di gantungan barangnya. Nah, jadi kalau di bracket yang satunya itu lumayan banyak penyesuaiannya ya. Jadi ngakalin biar dia nggak terlalu miring, sama ngakalin biar dia kencang juga pas dibawa di sini. Jadi tadi dilas juga sedikit. Jadi biar pegangan yang satunya yang di bawah sini tuh biar nggak goyang. Tadi udah dicoba-coba juga ternyata goyang dan akhirnya dilas di bagian rumah bautnya. Jadi biar lebih kencang, biar nggak oblak-oblak nanti katanya nih. Nah, jadi itu masih diproses juga. Masih diakalin gimana caranya biar nggak terlalu miring ya di bagian bracket bawahnya. Nah, jadi nanti kalian lihat aja gimana pas sudah ke pasang si bracketnya yang di bawah. Nah, jadi masih ngakalin bosing-bosingannya. Nah, jadi ini udah selesai dipasang nih ya. Nah, jadi bracket bawahnya ini udah kepasang. Jadi ini udah kencang banget. Diinjak pun kayaknya nggak bakal bengkok nih. Ini ribetnya tuh di bagian dalamnya sini nih. Nah, nyesuaiin di bagian dalamnya ini biar posisinya mau kayak gini nih, lurus di atas ke bawahnya ini.
ada sedikit perubahan ya, karena tadi pas udah dicoba itu tuh agak kurang kuat ya pas di bautnya, karena itu kan tadi bautnya tuh cuma satu yang di bawah tuh. Nanti kalau kalian kurang jelas bakal tak tempel fotonya di video yang mana yang tadi saya maksud. Nah jadi kan tadi pegangannya itu kayak gini nih. Nah ini tuh cuma di baut satu, jadi akhirnya ini tuh ditambahin besi lagi, dilas ulang biar ada dratnya gitu. Nah jadi ini kan bisa di baut dua pasnya, nggak goyang dia nanti pas sudah kepasang bracketnya, karena kalau yang kayak gini goyang tuh nanti pemasangannya jadi agak rugi ya, kurang paten, kurang fungsional nanti ke ujung-ujungnya. Nah jadi di sini udah dibuatin plat L gitu, jadi udah di drat. Nah jadi sekarang mungkin bakal tak coba masang bodinya dulu nih, gimana nanti hasilnya nih. Kita lanjut lagi nih ya di proses pemasangan rumah bautnya. Jadi ini udah sempat diganti berapa kali ya, karena berapa kali juga ini jebol nih di dratnya ini. Jadi ini akhirnya diganti pakai mur yang drat 10. Nah jadi akhirnya dilas di besi kayak gini, di plat besi yang agak tebelan, jadi biar nggak jebol lagi. Nah jadi ini ntar tinggal dipasang aja kayak gini. Nah jadi kurang lebih nanti pangkonnya jadinya kayak gini, jadinya lebih tinggi lah ya dari video sebelumnya. Nah jadi kita bakal coba pasang bodi kasarnya dulu nih ya sebelum dipasang, karena ini penyesuaiannya lumayan lama juga. Oke, nah jadi gini setelah kepasang nih ya. Nah jadi penampilannya jadi kayak gini. Jadi selisih di bagian sini ke stabilizer tuh nggak terlalu jauh jadinya. Nah jadi ini udah kencang banget, udah tinggal dipasang stabilizernya aja. Di sini stabilizernya udah kepasang nih ya. Nah jadi buat kedudukan ini dipasang kayak gini. Nah, jadi ini kan bracketnya ini semua udah bawaan nih. Kecuali di sini nih di bautnya ini udah diganti pakai yang probol nih warna gold, udah isi pemanis. Di sini dipakai ganjelan nih. Jadi ini kan jaraknya jadi nggak terlalu jauh nih ya. Nah, jadi ini tuh dipakai bos-bosannya dipakai model-model baut gitu. Nah, jadi ya kurang lebih jaraknya segini lah ya, nggak terlalu jauh. Jadi kalau sebelumnya jadi dipasang di sini, jadi itu bakal tinggi banget nih KTA di sini. Nah jadi di sini udah kepasang nih ya, udah bisa belok-belok dengan bagus lah ya. Nah jadi ini yang kurang tuh di bagian batoknya aja, nanti bakal dicoak sedikit ya di bagian batok kepalanya di sini yang di atas. Nah jadi kita bakal eksekusi di bagian batoknya dulu ya sebelum semuanya nanti dipasang. Oke lanjut lagi. Setelah menunggu sekian lama nih akhirnya si bracketnya udah full semua kerakit nih, udah kerakit total. Jadi kita bakal spill nih ya gimana kondisi finalnya setelah ada banyak revisi ini dari awal. Nah kita bakal lihat nih ya dari di depannya dulu. Nah dari tengahnya nih. Jadi ini dudukan yang di belakang bracket yang memanjang ke atas ini tuh dibuat mati nih ya. Karena kalau ini nggak dibuat mati, itu tuh nanti dia bakal goyang dia pas belok-beloknya. Jadi ini tuh nggak bisa paten lah istilahnya. Nah, jadi di sini di probol 2 biji, di sini probol 2 biji, dan di sini juga semua lah full lah bisa dibilang. Udah diganti pakai baut probol. Nah, jadi mungkin nextnya bakal di finishing lah ya di bagian bracket-bracketnya biar lebih clean lagi, biar lebih mengkilap lagi. Nah, jadi kedudukannya kita lihat dari depan. Nah, jadi kita juga bakal lihat nih ya gimana pas di belok-belokinnya. Nah, jadi mentok kirinya tuh segini, mentok kanannya segini. Nah, jadi di stabilizer yang ini juga ada klik ribbonnya juga ya. Jadi kita bakal tes yang paling keras nih. Tadi itu udah yang paling lembut tuh. Jadi di sini totalnya tuh ternyata 14 klik nih ya. Nah, jadi ini udah yang paling keras nih.
Aduh, goyang. Stop it. Nah, jadi ini udah bener-bener keras banget. Jadi mungkin kalau pakai speeding baru cocok nih ya, pakai yang kliknya paling keras ini. Kita balikin dulu ke yang kliknya paling lembut. Nah, jadi kalau buat harian paling enak sih yang paling mentok lembutnya ya. Nah, jadi biar buat belok-belok di jalanan-jalan raya itu lebih enak. Nah, jadi buat di batok atasnya nih ya, batok atasnya ternyata ini nggak dicoak. Nah, jadi kita belokin ke sini dulu dah. Nah, jadi ini kedudukannya tuh pas nih ya di bracket atasnya yang megang di batoknya. Jadi ini nggak ada nyoak sama sekali. Nih mepet kedudukannya. Nah, jadinya di batok atasnya nih aman dia, nggak ada nyoak sama sekali. Oke. Nah, jadi proses pemasangan stabilizer RCB ini ya. Tadi kemarin namanya apa tuh ya? Stabilizer RCB Apex. Nah, jadi ini udah komplit, udah kepasang di motor Xeon yang satu ini nih. Nah, jadi kalian lihat dulu. Motornya kayak gini ya. Siapa tahu kalian ketemu di jalan, kalian bisa klakson aja. Oke, nah jadi terima kasih nih ya buat kalian yang udah ngikutin proses pemasangan stabilizer yang dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel SS Motor Variasi. Seperti biasa di 1000 subscriber nanti bakal ada sedikit kejutan buat kalian para subscriber di rumah. Oke, jadi sampai jumpa di project berikutnya.